Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya, saudara seperguruan Muhammad Ilyas yang memiliki channel Sapuh Lidi. Ya, masih bersama saya Agung Priyono di channel Menembus Astra. Ya, sebelum hari ini saya akan memberikan pengijazahan mata batin, ya, dan juga saya akan memberi apa itu perbedaan antara mata ketiga dan apa itu perbedaan antara mata batin. Sebelumnya, marilah saudara-saudara sekalian, kita bersolawat kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah barang siapa yang sering bersolawat kepadaku, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di yaumil kiamah nanti aku akan memberikan syafaat terhadapnya. Ya, baik, ayo rekan-rekan semuanya kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azbil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azbil zalimin bizalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas sholawat bersama saya tadi. Ya, saya doakan di sini barang siapa yang memiliki sakit setelah bersolawat tadi, insya Allah akan diangkat Allah penyakitnya dan lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Yang memberikan sakit itu Allah, dan yang menyembuhkan itu adalah Allah. Obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit atau menyembuhkan sakit itu hanya pelantara. Semua kesembuhan kembali lagi kepada Allah. Dan barang siapa yang memiliki banyak hutang, insya Allah saya doakan segera terlunasi. Barang siapa yang memiliki rezekinya kesempitan dalam rezeki, insya Allah saya doakan semoga Allah melapangkan rezekinya. Dan barang siapa di antara rekan-rekan memiliki kesusahan dalam kehidupan, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang belum memiliki momongan, insya Allah akan segera diberi Allah. Kuncinya sabar, ikhlas, tawakal. Kembali lagi serahkan semuanya kepada Allah, karena sesungguhnya manusia itu hanya berencana, hasilnya Allah yang menentukan. Baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah, maka buruk bagi kita belum tentu buruk bagi Allah. Jangan cepat frustasi, segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah. Dan segala sesuatu itu dijalankan dengan ikhlas, dengan ridho, agar mendapat ridho dari Sang Khalik. Ya, di sini untuk rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang selalu gagal dalam membuka mata batin dan selalu susah dalam membuka mata batin, sudah kesana kemari
masih belum bisa terbukanya mata batin, jangan putus asa. Karena sesungguhnya kalau kita ingin sesuatu, dan sesuatu itu bila didapatkan kita gunakan dengan hal yang baik, insya Allah akan ada jalannya yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi Allah akan memberikan suatu ujian kepada orang yang bersungguh-sungguh. Di sini saya mau menjelaskan sebelum saya mengijazahkan mata batin atau membuka mata batin, saya jelaskan terlebih dahulu. Karena sesungguhnya manusia itu tidak mau yang namanya berusaha, maunya, inginnya langsung jadi. Padahal setiap apa yang kita cari itu melalui proses. Sama halnya seperti orang pengen mata batin. Bang, saya pengen ini. Ki, saya pengen ini. Gus, saya pengen ini. Jangan dulu terburu-buru, kuncinya sabar. Sebelum mempelajari suatu keilmuan, ada baiknya pelajari dulu adab dan akhlak. Ya. Seperti halnya saya dulu berguru, saya dulu mau langsung ini langsung itu, begitu gagal saya frustasi, mau mencari guru yang lain. Padahal sesungguhnya dari hal kegagalan itulah yang membuat motivasi kita untuk bangkit. Pikirkan satu hal, orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Memang manusia itu pada dasarnya tidak ada yang bisa melihat jin. Akan tetapi sini saya perjelas, manusia tidak akan ada yang mampu melihat bentuk asli atau wujud asli jin itu. Akan tetapi jin tahu kelemahan manusia. Dengan rupa seperti ini manusia tidak akan dapat melihat wujudnya. Akan tetapi dia bakal menyerupai orang yang telah meninggal, demit-demit yang lain seperti hantu, yang sering kita sebut hantu, setan, pocong, kuntilanak, genderuwo. Nah, itu adalah perwujudan langsung dari jin. Ini kenapa ini? Ya, untuk hal mengenai mata batin, di sini ada dua tipe. Yang namanya mata batin itu letaknya ada di hati. Ya, itulah yang disebut orang mata hati, mata batin. Kalau yang disebut orang di sini mata tiga itu salah. Itu namanya mata ketiga. Maka di sini saya lihat orang banyak salah arti. Yang namanya mata batin itu kita bisa merasakan seperti halnya antara mata batin dan mata ketiga itu lebih kuatlah mata batin daripada mata ketiga. Mata batin atau yang disebut orang mata ketiga itu seperti contoh kita mau jalan ke sana ke sini, ada perasaan timbul tidak enak dari hati, tidak usah pergi ke sana, nanti ada apa-apa, perasaan tidak enak terus, tapi kita mau tetap ke sana. Akhirnya apa di jalan? Mungkin kecopetan, mungkin dibegal orang, mungkin hal yang terburuk, mohon maaf, kecelakaan. Padahal kalau kita mau mengambil dari dalam hati, sesungguhnya hati kita itu bersih. Akan tetapi kita yang mengotorinya. Karena sesungguhnya apa yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Sama hal mata hati. Jangan heran rekan-rekan kalau ada orang misalkan firasatnya kuat ataupun paten. Jangan heran. Itu dikarenakan mungkin dia selalu menjaga hatinya dari iri dan dengki. Kalau yang disebut mata ketiga itu sering dibilang orang indigo, penerawangan. Kenapa saya tidak mau menerawang orang? Bukan tidak mampu, tapi saya hanya takut satu. Saya takut salah. Karena apa yang saya lihat belum tentu apa yang bakal terjadi. Paham maksud saya? Saya tidak membuka sisi penerawangan ataupun apa-apa dikarenakan Allah lebih dulu tahu
Kalau kita menerawang seseorang itu ada apa di badannya, kedepannya bagaimana, jangan. Bagi spiritual lain, saya tidak mempermasalahkannya, itu hak mereka. Saya tidak mempermasalahkannya. Setiap orang memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang ahli penerawang, ada yang ini, ada yang itu. Kenapa saya bilang belum tentu apa yang kita lihat ke depannya? Contohnya satu, Mama Loren almarhum, dia meramalkan di tahun 2012 Palembang akan terkena musibah, yaitu robohnya jembatan Ampera. Sampai sekarang berdiri kokoh jembatan tersebut, ya kan? 2012 bahkan ada kiamat. Kiamat hanya Allah yang mengetahui. Sampai sekarang kita masih hidup di tahun 2022 ini. Karena kenapa? Kalau kita nerawang si A, si B, oh dia itu ini, kedepannya kamu harus gini, harus gitu. Kalau Allah berkehendak lain, apa yang dijalankannya menurut orang nerawang tadi telah dijalankannya, dia berharap berhasil, tapi Allah berkata lain, maka akan tidak. Siapa yang malu? Ya orang menerawang tadi. Makanya saya tidak mau menerawang ya. Bukan tidak mampu, tapi kalau kalian mau mengetes atau menguji, ya silakan mau menguji, saya terima. Ya, untuk rekan-rekan sekalian, saya ijazahkan sebuah keilmuan dari leluhur. Ijazah ini juga atau amalan ini juga harus dilakukan rutin, ya. Tidak ada jangka waktu, tidak ada. Kecuali kalian puasa muti. Akan tetapi puasa muti pun belum tentu bisa membukanya, dikarenakan kenapa? Keikhlasan sampean. Karena sesungguhnya mata batinnya itu, bersihkanlah dulu diri kalian dari hal-hal yang bersifat iri dengan tetangga, iri dengan rekan kerja, iri dengan teman yang selalu main bersama, selalu kemana-mana bersama. Kenapa dia bisa kaya, kenapa saya tidak, kenapa dia udah kerja, kenapa saya belum, padahal barengan, daftarnya bareng, inilah itulah, padahal lebih tinggi saya sarjana, dia SMA, saya SMA, dia nggak tamat SMP. Jangan iri, karena setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena manusia itu tidak ada tiga hak yang tidak boleh diikut campurkan manusia. Yang pertama jodoh, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, nanti ya kita kembali yang pertama tadi, jodoh. Kita main pelet, main ini, main itu kan namanya memaksa sesuatu yang dipaksa maka tidak akan baik. Karena kenapa? Allah tidak bakal ridho dengan hal-hal yang bersifat pelet. Biarkan menjadi ketetapan Allah. Pelet juga kalau kita tidak bagus cara merawatnya, maka akan berbalik arah. Yang mana tadi dia merasa cinta dan sayang kepada kita, maka dia akan berbalik menjadi tidak cinta lagi dan menjadi benci kepada kita. Itu yang pertama, jodoh. Yang kedua, maut. Manusia tidak dapat menentukan maut seseorang. Walaupun orang itu dibacok, ditebas berapa kali, putus tangan, putus telinga, hilang satu matanya, hilang kakinya. Jikalau Allah berkehendak lain, Allah bilang dia tidak akan mati, maka tidak akan mati. Akan tetapi kalau Allah berkehendak kau akan mati, walau jangankan ditebas orang atau dibacok orang, terinjak satu duri kecil pun ke kaki kita, kalau Allah bilang selesai, ya selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, rezeki. Ini yang paling banyak orang menyalahgunakan hal yang bersifat rezeki. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan manusia ini kebanyakan memakai penglaris dagangan. Ya apa itu penglaris? Ya sifatnya ya jin.
jin yang bekerja sama. Apabila penglaris tersebut kita berteman dengan jin atau kita berteman dengan dukun, kita tidak mengontrol lagi hal-hal yang seperti itu, maka akan berbalik, yang mana dagangan kita laris manis dan akan jatuh, meleset jauh. Nah, makanya ketiga itu, jodoh, maut, rezeki, manusia jangan ikut campur. Itu urusan Allah, serahkan saja pada Allah. Ya. Nah, di sini namanya saya ijazahkan suatu amalan mata batin, ucapkan qabiltu untuk saudara-saudara sekalian, yang artinya siap menerima amalan tersebut atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ijazahkan amalan ini bagi saudara-saudara yang ingin membuka mata batin atau mata hati. Amalkan Allahu, 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 ya batin, ya batin, ya batin. Allahu sebanyak 1001 kali, ya batin 1001 kali. Amalkan itu selama 7 hari berturut-turut atau 1 minggu. Diawali dengan hari pertama, yaitu hari kelahiran saudara-saudara. Misalkan hari Rabu, dimulai hari Rabu berarti ya. Amalkan terus, tiap selesai sholat, pokoknya dalam 1 hari harus dapat 1001 kali. Entah begitu sholat subuh mau dibagi 33 kali, zuhur nanti lanjut 200 kali, asar nanti 300 kali, sampai seterusnya. Yang penting dalam 1 hari harus dapat 1001 kali. Boleh dicatat amalannya untuk saudara-saudara. Saya ulang amalannya ya. Allahu sebanyak 1001 kali, ya batin sebanyak 1001 kali. Oke. Tapi sebelum mengamalkan ya Allahu dan ya batin tadi, setiap selesai sholat 5 waktu, ini harus wajib ya, 5 waktu. Apabila kalian gagal dalam membuka mata batin atau mata hati, teruskan saja, jangan patah semangat, karena sesungguhnya orang yang selalu berusaha itu maka akan berhasil. Begitu. Sebelum kalian mengamalkan Allahu dan ya batin tadi, kalian tawasul terlebih dahulu kepada Nabi besar Muhammad SAW, kirim Al-Fatihah pada beliau, dan tawasul kepada 4 sahabat Nabi, tawasul lagi kepada 4 malaikat, tawasul lagi kepada diri sendiri beserta binti, tawasul lagi kepada kedua orang tua, tawasul kepada Nabi kita Khidir alaihissalam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu kalian lanjut zikir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu terserah mau berapa banyak. Setelah itu Subhanallah, Subhanallah, terserah mau berapa banyak ya. Dan dilanjutkan syahadat sebanyak 7 kali. Selawat Nabi seikhlasnya mau berapa banyak. Dan dilanjutkan dengan istighfar sebanyak 100 kali ya. Memang berat memang, tapi hasilnya bakal membuat Anda merasa puas. Tapi ingat, jangan selalu merasa puas, karena sesungguhnya kepuasan itu hanyalah milik Allah. Manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Dapat yang ini, pengen yang itu, dapat yang itu, pengen lagi yang itu. Itulah manusia. Ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan sekalian, untuk saudara-saudara seiman dan seagama.
Apabila ada kata-kata hilap saya, kurang saya mohon maaf. Dan mungkin nanti malam saya akan lanjut membuat channel bagaimana meditasi membuka mata ketiga ya. Ya, tiap spiritual itu memiliki amal yang berbeda dan tata cara yang berbeda-beda. Ingat pesan saya. Gagal di sini, coba di sana, karena setiap orang itu memiliki amalan yang beda-beda, memiliki ilmu ya, yang mengijazahkan amalan yang beda-beda. Ya, dari saya Agung Priyono, dan salam saya kepada guru besar saya, dan salam saya kepada rekan seperguruan saya Muhammad Ilyas, dan Muhammad Ilyas Sapolidi ya, dan satu lagi saudara ataupun kerabat oleh saudara Ilyas, yaitu Gus Nur Samsun atau yang dikenal dengan GNS. Ikuti terus channel GNS dan Sapolidi. Ambil makna positifnya, buang sisi negatifnya. Jadikan tontonan itu sebagai hiburan. Jangan mudah mengecap si A, si B itu settingan-settingan, jangan. Ya, karena sesungguhnya mereka itu menghibur rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin kalian menganggapnya settingan atau A atau B, ya terserah. Karena sesungguhnya emang itulah tadi, manusia itu tidak bakal lepas dengan omongan dari satu ke satu. Ya, ya. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun yang mengenakan, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Tetap dukung terus channel saya ini di Menembus Astral. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.